Baik, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aliza Remugisbere, NIM 23120084. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi tentang multimedia. Materi yang akan dipaparkan ada beberapa materi, seperti bisa dilihat bahwa materi yang pertama yaitu definisi multimedia, perkembangan data multimedia, karakteristik multimedia, komponen multimedia, jenis-jenis multimedia, prinsip dasar dalam membuat multimedia, struktur multimedia, dan juga database. Kita lihat multimedia itu sendiri yaitu memanfaatkan komputer sebagai media, di mana untuk menyatukan gambar, teks, grafik, dan juga audio. Sebagai contohnya yaitu data suara dan visual, gambar, grafik, video, animasi, dan juga musik. Selanjutnya untuk perkembangannya, di mana multimedia dapat membuka potensi besar dalam perubahan cara belajar dan juga memperoleh informasi dan sebagainya. Selanjutnya karakteristik multimedia yaitu dibagi menjadi 4. Sistemnya dikontrol oleh komputer, sistemnya terintegrasi, informasinya dikelola secara digital, dan juga antarmukanya pada tampilan akhir umumnya bersifat interaktif. Selanjutnya komponen multimedia, di mana komponennya terdiri dari capture device, strong device, communication device, computer system, dan juga display device. Selanjutnya jenis multimedia dibagi menjadi 2 berdasarkan kelas multimedia, yaitu media statis dan juga media dinamis. Selanjutnya dibagi lagi menjadi 4, yaitu multimedia interaktif, multimedia hiperaktif, multimedia linear, dan juga multimedia kids. Selanjutnya sektor yang menggunakan multimedia yaitu sektor bisnis, sekolah, rumah, tempat umum, dan juga virtual reality. Untuk jenis sistem multimedia dibagi menjadi 2, yaitu standalone dan juga jaringan, di mana contohnya yaitu strong, di mana hard disk, CD-ROM, dan juga lainnya berupa inputan keyboard, mouse, dan juga scanner, dan juga mic. Selanjutnya untuk contoh jaringan yaitu video conference dan juga video broadcast. Untuk prinsip dasar dalam membuat multimedia, kita lihat yang pertama yaitu koheresi, di mana multimedianya lebih maksimal jika pengguna elemennya tidak berlebihan. Selanjutnya untuk penanda, multimedia akan lebih maksimal jika jika ditambah dengan penanda untuk bagian yang terpenting. Selanjutnya redundansi, di mana multimedia akan lebih maksimal jika menggunakan gabungan dari grafik dan juga narasi dibandingkan hanya menggunakan grafik saja. Selanjutnya kedekatan spasial, di mana multimedia akan lebih maksimal jika elemen multimedia berhubungan disajikan berdekatan dibandingkan berjauhan. Selanjutnya kedekatan sementara, multimedia akan lebih maksimal jika elemen multimedia berhubungan disajikan secara serentak dibandingkan kesuksesan belaka. Selanjutnya dibagi untuk mengelola proses yang esensial dibagi menjadi 3 prinsip, yaitu segmentasi, pre-training, dan juga modalitas. Kalau untuk pengembangan secara generatif dibagi menjadi 4, yaitu multimedia, personalisasi, suara, dan juga gambar. Selanjutnya data multimedia. Kita lihat dulu tentang data multimedia. Untuk data multimedia ini terdiri dari format data citra disimpan dalam JPEG, dan juga untuk database multimedia, di mana perluasan kemampuan basis data yang dapat menyimpan data tidak hanya teks tetapi dapat berupa suara, gambar, animasi, maupun data multimedia lainnya, di mana contohnya yaitu animasi, musik, audio, dan juga video. Untuk struktur multimedia terdapat beberapa bagian, yaitu data analisis multimedia, modeling, strong multimedia, data retrieval, query language, dan juga multimedia communication. Kita lihat untuk text indexing and retrieval, di mana materi yang akan dipaparkan yaitu text indexing, inference index, di mana terdapat precision dan juga recall, dan juga yang terakhir cara kerja indexing retrieval.
Kita lihat solusi untuk membuat indeks kata. Solusi dari teks indexing yaitu membuat indeks kata dari himpunan dokumen tersebut, di mana pencariannya cukup dilakukan dengan indeks, di mana indexing mengubah instructured menjadi structured. Kita lihat informasi retrieval yaitu mencari dokumen dalam bentuk yang tidak struktur, biasanya dalam bentuk teks dan juga elektronik. Kita lihat berikutnya langkah dalam proses indexing, di mana pengumpulan data, proses peminjaman dokumen, menormalisasikan token secara linguistik, dan juga mengindeks dokumen secara dengan struktur inferred index yang terdiri dari dictionary dan juga posting. Selanjutnya inferred index, di mana terdiri dari beberapa tahap, yaitu parsing dokumen, sorting token, merging token, dan juga hitung frekuensi. Selanjutnya automatic indexing, di mana meliputi alphabet normalization, stopping, stemming, dan juga precision dan juga recall, di mana karakteristiknya yaitu precision tidak sama dengan tingkat akurastik, merupakan presentasi relevan dokumen, dan juga yang terakhir semakin tinggi nilai precision maka semakin besar peluang hasil pencarian yang tampil adalah relevan. Untuk rumus precision dapat dilihat bahwa TP per TP tambah FP, di mana TP adalah true positif dan FP yaitu false positif. Di mana cara kerja indexing dapat dilihat dari tampilan yang sudah ada pada layar. Dan juga cara kerjanya sudah dikatakan tadi terdiri dari 4, yaitu parsing, stopping, stemming, dan juga sorting. Kita lihat untuk gambar algoritmanya sudah tertera pada layar. Ini adalah proses stemming dan juga sekian materi yang saya paparkan. Semoga materi yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian penjelasan saya. Selamat siang untuk kita semua dan terima kasih. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a Benz.